Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan 4 Hukum Tata Negara, kita akan membahas yaitu dengan tema Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia. Namun sebelum itu, yang perlu kita ketahui bahwa dalam membangun lembaga perwakilan rakyat, tentunya yang pertama kita harus pahami adalah demokrasi itu sendiri. Nah, sehingga dikatakan di sini bahwa prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang mana menghendaki adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Nah, sehingga rakyat atau warga negara bukan hanya sebagai objek, tapi melainkan subjek dan ikut memainkan peranan penting di dalam kehidupan kenegaraan. Nah, untuk itulah keberadaan lembaga perwakilan rakyat merupakan suatu kemutlakan yang harus dipenuhi dalam negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Nah, sebagaimana yang pertama kita harus pahami adalah bagaimana sih pengertian secara umum tentang lembaga perwakilan rakyat. Nah, sebagaimana telah disinggung terlebih dahulu ya, bahwa pelaksanaan paham demokrasi dewasa ini itu tidak mungkin lagi dilaksanakan dengan secara langsung. Jadi paham demokrasi secara formal dan prosedural itu dilaksanakan itu melalui mekanisme perwakilan. Sehingga keterwakilan rakyat yang diimplementasikan dalam lembaga perwakilan rakyat tentu sangat tergantung dari kepentingan atau interest ya. Nah, yang mana rakyat yang diwakili. Nah, oleh sebab itulah dalam sistem keterwakilan rakyat ini itu dikenal ada dua sistem lembaga perwakilan rakyat, yaitu lembaga perwakilan rakyat dengan sistem satu kamar dan lembaga perwakilan rakyat sistem dua kamar. Nah, kita perlu pahami di sini bahwa apa sih yang dimaksud dengan lembaga perwakilan rakyat dengan sistem satu kamar atau one cameral system. Nah, dan mana juga disebut sebagai lembaga perwakilan dengan satu kamar. Mengapa? Karena di dalam lembaga perwakilan rakyat yang perwakilan rakyat satu kamar hanya ada satu bidang kepentingan rakyat yang akan diperjuangkan oleh lembaga ya. Seperti misalnya bidang kepentingan rakyat yang akan diperjuangkan tersebut itu pada umumnya menyangkut kepentingan politik rakyat ya, sebagai manifestasi hak-hak politik rakyat. Nah, oleh sebab itu di dalam lembaga perwakilan rakyat dengan satu kamar, anggota-anggota yang duduk di dalamnya itu berasal dari wakil-wakil partai politik peserta pemilihan umum. Nah, kalau kita melihat contohnya di sini bahwa contoh yang dapat dikemukakan adalah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, Lembaga Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hanya dianggap terdiri dari satu kamar. Karena dalam praktek penyelenggaraan DPR inilah yang dalam kesehariannya memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya dalam pengambilan keputusan politik nasional. Jadi walaupun dalam struktur
keanggotaan MPR juga itu dikenal adanya unsur utusan golongan dan utusan daerah. Nah, namun keberadaan dari utusan-utusan tersebut itu tidak serta-merta memperjuangkan kepentingan golongan maupun daerah. Jadi keberadaan utusan-utusan golongan dan daerah ini hanya komplement ketika MPR melaksanakan sidang. Nah, bahkan kewenangan dari utusan-utusan tersebut itu sama sekali tidak nampak. Ya. Sementara yang selanjutnya adalah lembaga perwakilan rakyat dengan sistem 2 kamar atau bicameral system. Nah, yang mana disebut di sini ya bahwa disebut demikian karena di dalam struktur lembaga perwakilan rakyat dikenal adanya 2 komponen atau kamar, yang mana masing-masing kamar itu memperjuangkan kepentingan rakyat dalam ranah yang berbeda. Kepentingan rakyat yang dimaksud pada umumnya adalah di bidang penentuan kebijakan-kebijakan politik yang berskala nasional dan bidang tertentu yang spesifik. Apakah itu menyangkut kepentingan golongan maupun kepentingan yang berdimensi kewilayahan daerah atau negara bagian, yang mana untuk dipergunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Nah, contoh lembaga perwakilan rakyat dengan 2 kamar misalnya di Inggris. Semula di negara Inggris ini yang mempunyai kesempatan dalam pengambilan keputusan-keputusan politik terhadap masalah kenegaraan, yaitu adalah wakil-wakil dari kaum bangsawan dan gereja. Nah, hal inilah muncul sebagai konsekuensi ya. Jadi hal ini muncul sebagai konsekuensi dari adanya perjanjian antara Raja John Lackland dengan para bangsawan dan gereja yang tertuang di dalam Magna Carta ya. Nah, tetapi dengan adanya kepentingan rakyat kebanyakan atau rakyat biasa, nah demikian pula dengan adanya perjanjian mengenai hak asasi manusia, maka di dalam lembaga perwakilan rakyat itu muncul institusi baru yang berisi wakil-wakil rakyat yang dipilih langsung melalui pemilihan umum. Nah, dengan demikian di dalam lembaga perwakilan rakyat Parlemen Inggris itu dikenal adanya wakil kaum bangsawan dan gereja. Nah, yakni anggota parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Nah, seperti di negara serikat, contohnya Amerika Serikat, terdapat juga lembaga perwakilan rakyat dengan sistem 2 kamar. Ya, itu yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat Amerika Serikat, dan Senat yang mana merupakan wakil-wakil rakyat dari masing-masing negara bagian. Nah, sehingga House of Representatives dan Senat ini bergabung di dalam Kongres ya, dan menjalankan kekuasaan legislatif ya. Nah, sehingga dalam Konstitusi Amerika Serikat itu dinyatakan bahwa anggota-anggota Senat ini harus dipilih oleh lembaga-lembaga atau lembaga perwakilan rakyat masing-masing. Nah, negara bagian, nah ini berarti semula mekanisme pemilihan anggota-anggota Senat tidak dilakukan secara langsung, melainkan bertingkat. Nah, rakyat masing-masing negara bagian itu melakukan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat negara bagian. Nah, kemudian lembaga ini melakukan pemilihan di antara anggota-anggotanya untuk diutus menjadi anggota Senat di Kongres ya. Itu. Nah, kemudian mekanisme ini
ya mengalami perubahan di dalam amandemen ke-17 Konstitusi Amerika Serikat yang menegaskan bahwa para anggota Senat tersebut harus dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat masing-masing di negara bagian. Nah, sebagaimana juga halnya di negara berbentuk kesatuan, misalnya Prancis, menurut pasal 24 Konstitusi Prancis itu dinyatakan bahwa Parlemen Prancis terdiri dari National Assembly dan Senat. Nah, National Assembly itu terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat Prancis dalam pemilihan umum secara langsung sesuai dengan jumlah penduduk warga negara. Nah, sedangkan Senat terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih secara tidak langsung oleh kesatuan-kesatuan yang dinamakan komunal dan departemen atau bagian wilayah dengan negara Prancis yang di Indonesia mungkin bisa disamakan dengan provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, sehingga berpijak dari kerangka sistem lembaga perwakilan rakyat tersebut di atas sudah dijelaskan, dalam bagian inilah akan disajikan berbagai macam pemahaman tentang lembaga-lembaga perwakilan rakyat di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagaimana halnya di dalam lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, di sini ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ada juga Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial, ya, Komisi Yudisial. Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disingkat dengan MPR, di sini tugasnya MPR adalah dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Nah, sehingga Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi sebelumnya MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat. Yang mana sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi, MPR membawai lembaga-lembaga yang lain. Nah, jadi dengan adanya perubahan ini maka MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tidak lagi memegang kedaulatan rakyat, tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden karena rakyat memilih secara langsung. Jadi mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, MPR mempunyai kewenangan apabila ada usulan dari DPR. Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden bersalah. Nah, alasan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat itu ditiadakan adalah karena MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Setiap lembaga yang mengemban tugas-tugas politik negara dan pemerintahan itu adalah pelaksana kedaulatan rakyat yang harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat. Nah, selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat, tugas wewenang DPR adalah DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR berfungsi anggaran, ya, budget dan pengawasan, dan DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Nah, DPR juga memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta negara lain, memberikan amnesti dan abolisi. Dan DPR juga memberikan persetujuan bila Presiden hendak membuat perjanjian bidang ekonomi, perjanjian damai, mengadakan peran serta perjanjian internasional lainnya, dan memilih anggota-anggota BPK, dan mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dan menominasikan 3 orang Mahkamah Konstitusi. Nah, DPR juga memberikan persetujuan kepada Presiden dalam hal Presiden hendak mengangkat seorang Panglima TNI atau Kepala Kepolisian. Nah, DPR juga diberi wewenang untuk memilih, menyeleksi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur Bank Indonesia, dan anggota Komisi Nasional HAM. Nah, DPR juga dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dan wakil Presiden setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan bahwa Presiden bersalah. Jadi apabila dilihat tugas wewenang fungsi dan hak DPR tersebut itu sangat banyak dan luas sekali. Bahkan hampir semua bidang kuasa Presiden dimiliki oleh DPR. Nah, sementara dalam Dewan Perwakilan Daerah itu biasa disingkat DPD, itu diatur dalam pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Nah, jumlah anggota DPD setiap provinsi tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan Undang-Undang Wewenang DPD pasal 22D. Nah, jadi pertama, DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, DPD juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Nah, pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR. Nah, DPD juga sebagai bagian dari kelembagaan MPR mempunyai tugas melantik dan memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden, mengubah Undang-Undang Dasar 1945, memilih Presiden dan atau Wakil Presiden apabila dalam waktu yang bersamaan keduanya berhalangan tetap. Nah, adapun hak DPD yaitu menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, memerintah, protokoler, keuangan, dan administrasi. Nah, itu. Sementara Presiden dan Wakil Presiden, jadi Presiden Republik Indonesia itu memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh 1 orang Wakil Presiden. Nah, Presiden dan Wakil Presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan kedudukan lembaga-lembaga tinggi negara sederajat sehingga tidak dapat saling menjatuhkan dan atau membubarkan. Itu pasal 8 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan jika Presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Nah,
dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Nah, jika presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama selambat-lambatnya 30 hari. Setelah itu MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presiden itu meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Sementara Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung atau biasa disingkat dengan MA, yaitu sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, yang mana tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Jadi pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Nah, sehingga prinsip dalam suatu negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Sehingga kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sementara Mahkamah Konstitusi itu biasa disingkat dengan MK dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan memutus sengketa-sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenang diberikan oleh undang-undang dasar. Memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Jadi perbandingan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah kedua-duanya sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung merupakan pengadilan keadilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi lembaga pengadilan hukum. Atau dalam hal pengadilan keadilan itu Court of Justice. Sementara lembaga pengadilan hukum atau Court of Law. Ya. Sementara Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disingkat BPK itu diatur di dalam bab 3A pasal 23E yang berbunyi untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan negara di dalam suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi hasil pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Dan anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Jadi BPK juga berwenang melakukan pemeriksaan APBD, perusahaan daerah, BUMN, dan perusahaan swasta di mana di dalamnya terdapat kekayaan negara. Nah, selanjutnya Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial itu diatur di dalam pasal 24B
Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial ini adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Nah, anggota Komisi Yudisial itu diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Nah, yang mana wewenang Komisi Yudisial adalah pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Nah, tugas Komisi Yudisial yaitu melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, menetapkan calon Hakim Agung, mengajukan calon Hakim Agung ke DPR, melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan dan atau MK. Nah, oke, itulah tadi penjelasan tentang Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara dan bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.